Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini saya mau menjelaskan tentang lisensi dari karya yang dihasilkan oleh AI. Nah, setiap platform mereka memiliki ketentuan sendiri-sendiri, teman-teman. Jadi tidak bisa disamakan antar satu platform dengan yang lain. Nah, di sini kita sebagai users wajib hukumnya untuk mematuhi lisensi aturan yang diterbitkan oleh masing-masing platform tersebut. Nah, agar tidak terjadi pelanggaran, maka kita harus memahami bagaimana penggunaan yang harus dilakukan oleh kita. Oke, di sini saya mau mengawalinya dari Bing terlebih dahulu. Ini merupakan platform yang sangat umum yang mungkin udah banyak diketahui oleh teman-teman ya. Nah, di sini di websitenya Bing kita coba cari. Nah, ini ya teman-teman ya, sudah saya temukan untuk penggunaannya. Subject to your complaints with disagreement, the Microsoft Service Agreement and or content policy, you may use or creation outside of the online service for any legal personal non-commercial purpose. Artinya, hasil yang diberikan oleh Bing ini berupa gambar maupun hasil-hasil yang lain yang di kemudian hari mungkin ya dia mengembangkan layanannya. Selama belum mengganti ketentuan ini, maka kita hanya boleh menggunakannya untuk kepentingan personal, teman-teman. Nah, sini ya. Kita hanya boleh menggunakannya untuk tujuan pribadi dan non komersial. Artinya kita nggak boleh menjual karya yang dihasilkan oleh Bing secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung gimana maksudnya? Kita mencetak ke kaos misalnya atau ke desain dan kita jual desain itu ke orang lain gitu. Kalau secara langsung ya kita jual desain dari Bingnya itu berupa digital. Nah, itu tidak boleh kalau saya pahami dari websitenya Bing ini ya. Kemudian kita coba cari yang lain. Oke, nggak ada ya. Jadi coba print. Oh, nggak ada. Jadi di sini eh, restriction-nya atau pembatasannya adalah teman-teman nggak boleh untuk menjual atau mengkomersialisasikan. Hanya boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Misalnya kalau teman-teman pakai untuk promosi produknya teman-teman sendiri, itu masih di ranah pribadi, bukan menjual. Menjual itu artinya teman-teman menggunakan desainnya untuk mendapatkan uang dan mempertukarkannya. Jadi desainnya teman-teman kasih ke orang, dan teman-teman mendapatkan uang kayak gitu. Itu menjual, mengkomersialisasikan. Tapi kalau teman-teman membuat desain dan menjadikan itu sebagai sarana untuk promo produknya teman-teman sendiri, maka ini dihukumi sebagai penggunaan yang sifatnya personal, bukan komersial. Adapun ketika terjadi transaksi itu bukan mentransaksikan hasil dari Bingnya, tapi transaksi ya produknya teman-teman. Misalnya jualan makanan, jualan minuman, jualan jasa, atau teman-teman promosi untuk PPDB sekolah. Nah, itu kan teman-teman tidak menjual karya Bingnya, tapi teman-teman menjual produknya teman-teman sendiri menggunakan karyanya Bing. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke Leonardo AI sekarang. Nah, di Leonardo AI ini kita kembalikan ke bahasa Inggris. Nah, kalau kita cari kata kunci yang komersial, di sini saya temukan bahwa Leonardo AI memperbolehkan untuk digunakan secara komersial ya. Bahkan bagi pengguna gratisan itu juga bisa menggunakannya secara komersial kalau berkaca atau melihat dari websitenya Leonardo AI ini. Nah, silahkan teman-teman yang kepingin menggunakan hasil AI ini untuk komersial, kalau di Leonardo AI berarti diperbolehkan. Nah, kemudian setelah saya baca lagi di bawah, ternyata untuk ini mencetak download kemudian salinannya ini kita tidak diperbolehkan teman-teman. Makanya di sini teman-teman harus hati-hati ya, nggak boleh gegabah dalam menyimpulkan. Nah, kalau saya terjemahkan seperti ini artinya. Anda dapat mencetak atau mengunduh satu salinan dari sejumlah halaman situs web dalam jumlah yang wajar untuk penggunaan pribadi, non komersial dan bukan untuk reproduksi, publikasi dan distribusi lebih lanjut. Nah, di sini berarti kita dilarang teman-teman ya. Kalau saya baca
Kita tidak boleh mengunduh dan mencetaknya kemudian memperjualbelikannya. Adapun yang di atas tadi ya, ini maksudnya adalah Leonardo AI-nya teman-teman ya. Leonardo AI bukan teman-teman, bukan user ya. Jadi ini Leonardo AI kalau kita baca di sini, untuk gambar yang dipublikasikan, Leonardo AI dan penerusnya memegang hak abadi di seluruh dunia untuk menggunakan, menyalin, mereproduksi bla 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 bla, menampilkan publik, kemudian teks dan gambar yang Anda masukkan ke dalam layanan atau aset apapun yang dihasilkan oleh layanan sesuai arahan Anda. Leonardo AI mempunyai hak untuk membuat aset tersedia untuk umum dan menggunakannya secara komersial. Jadi di sini subjeknya itu bukan user tapi Leonardo AI. Sementara untuk user ya, setelah saya cek lebih lanjut ternyata sama teman-teman di sini tadi. Nah, ini kita diperbolehkan untuk mencetak dan mengunduh salinan. Salinan itu ya hasil dari karya kita di dalam Leonardo AI. Kemudian kita boleh menggunakannya untuk penggunaan pribadi non komersial dan bukan untuk reproduksi, publikasi dan distribusi lebih lanjut. Artinya ya hanya untuk konsumsi pribadi aja, untuk memuaskan imajinasi kita. Kita print boleh, kita taruh di kamar boleh, jadikan pajangan di ruang tamu misalnya, itu boleh. Tapi untuk komersial tidak diperbolehkan dan bukan untuk reproduksi, publikasi dan seterusnya. Ya berarti ini mungkin malah lebih ketat ya daripada Bing ya. Seperti itu teman-teman. Tidak boleh untuk publikasi di sini. Oke, ini semoga dapat dipahami ya. Berarti teman-teman dilarang. Di sini ada sanksinya juga nih. Jika Anda mencetak, menyalin, memodifikasi, mengunduh menggunakan modal yang lain, bagaimanapun dari situs web yang berketentuan, hak Anda menggunakan situs web akan segera dihentikan dan Anda harus, atau pilihan kami, mengembalikan, menghancurkan salinan materi apapun yang telah Anda buat. Nah, seperti ini teman-teman. Oke ya, jadi mutlak tidak diperbolehkan oleh Leonardo AI untuk digunakan sebagai komersial. Oke, ini per 30 Mei teman-teman. Oke, kita lanjut ke ideogram. Di ideogram ini saya menemukan ini teman-teman ya. Ini saya terjemahkan aja. Sebagai bagian dari penggunaan Anda atas layanan, Anda mungkin dapat memasukkan, memposting, mengunggah, mengirimkan informasi ke layanan dan Anda mengarahkan layanan untuk menghasilkan bla bla bla. Kami tidak mengklaim hak kepemilikan apapun. Jadi dia, ideogram ini nggak mengklaim kepemilikannya, beda dengan Leonardo AI tadi yang dia mengklaim bahwa dia memiliki sepenuhnya lisensi itu, memegang. Jadi hasil yang dia diperoleh teman-teman itu haknya Leonardo AI gitu. Beda dengan ideogram yang saya pahami di sini, mereka tidak mengklaim kepemilikan atas input pengguna atau output pengguna, dan kami tidak membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan output pengguna untuk tujuan Anda sendiri, termasuk untuk tujuan komersial. Jadi di sini dapat dipahami bahwa penggunaan hasil karya dari ideogram itu boleh digunakan untuk keperluan komersil seperti itu. Nah, di sini ini sama, tidak ada perubahan, semuanya menyatakan komersial, tidak non komersial. Kalau Bing sama Leonardo tadi kan tulisannya non komersial dan legal personal ya, tapi kalau di sini komersial teman-teman, bukan non komersial. Jadi bisa dipahami bahwa hasil dari ideogram ini boleh teman-teman gunakan untuk keperluan pribadi, misalnya untuk pajangan sendiri, karya sendiri disimpan, atau juga boleh dikomersialkan kalau mengacu pada halaman term of service-nya ini. Ini direvisi per tanggal 15 November. Jadi video ini ketika dibuat ya kita sesuai ya yang kita sampaikan di websitenya. Ketika nanti ada perubahan mungkin ya akan berbeda. Bisa jadi mungkin kedepannya Bing boleh, Leonardo boleh, kemudian ideogram nggak boleh, atau yang lain-lain seperti itu. Artinya per video ini nanti diupload, maka saat ini ideogram memperbolehkan ya. Dan insya Allah ketika nanti ada update, selama kita bisa untuk keep up, akan kita sampaikan ke teman-teman. Oke, itu saja dulu. Untuk AI yang lain ya kita akan pelajari lebih lanjut. Yang jelas untuk AI yang umum yang sering digunakan teman-teman di sini bisa dipahami ya.
kira-kira AI itu ya memang nggak bisa free license atau bebas digunakan, tapi ada batasan-batasannya. Terima kasih, semoga dapat dipahami dan menjadi bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video tutorial yang lain. Terima kasih.